Oke, waktunya habis. Silahkan mengumpulkan jawaban kuisnya. Saya beri waktu maksimal 5 menit ya untuk mengumpulkan jawaban kuis. Oke, sambil kalian mengumpulkan, saya mau langsung memulai materi hari ini ya. Materi hari ini kita masuk di minggu yang ke-5 ya. Jadi untuk hari ini dan hari Kamis kita ada di minggu ke-5. Materinya adalah tentang subprogram. Apa itu subprogram nanti kita pelajari hari ini. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama agar mahasiswa mampu memahami makna dan kegunaan subprogram dalam bentuk fungsi, pastinya dalam bahasa pemrograman Python. Yang kedua, agar mahasiswa dapat menggunakan notasi fungsi dengan benar. Mungkin kata-kata yang lebih bagus adalah dengan tepat. Dan menggunakannya dalam program. Tujuan yang ketiga adalah agar mahasiswa dapat membuat program dengan menggunakan fungsi. Suara saya kedengeran kan ya? Terdengar, Pak. Oke. Nah, sampai pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar beberapa flow control, yaitu yang pertama adalah urutan atau sequence, kemudian yang kedua adalah percabangan atau branching ya, kondisional. Yang ketiga adalah pengulangan atau repetisi ya. Nah, 3 flow control yang sudah kita pelajari itu sangat-sangat berguna dalam membuat sebuah program. Tapi kalau program kita menjadi sangat panjang, misalkan program kita berbaris-baris, kalau kemarin dengan lagu yang anak ayam itu, kita bisa mempersingkatnya dengan membuat sebuah pengulangan. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata kita ingin melakukan pengulangan ini di baris kode yang lain dan atau kita punya kondisional atau punya sesuatu yang lain yang ingin kita panggil berkali-kali. Nah, kalau program kita semakin kompleks, maka untuk membacanya bahkan kita sendiri yang membuat program terkadang kita akan menjadi bingung. Nah, dalam hal ini
dalam Python kita memiliki yang namanya fungsi. Fungsi ini untuk apa? Untuk kita memodularisasi program kita. Intinya apa? Supaya ketika kita, ingin membuat suatu, program, suatu prosedur yang mungkin kita, panggil berkali-kali, seperti misalkan kita ingin menghitung faktorial. Kita ingin menghitung faktorial dan kita di kesempatan lain kita ingin memanggil lagi hitung faktorial lagi dan seterusnya. Kalau kita menghitungnya menggunakan pengulangan terus-menerus, maka, program kita akan menjadi tidak nyaman untuk dilihat. Nah, untuk itu kita membuat yang namanya kita melakukan yang namanya modularisasi, yaitu dengan membuat suatu program, subprogram yang bisa kita panggil berkali-kali. Nah, pada umumnya, programmer itu lebih suka untuk, menghindari yang namanya menulis kode yang sama berkali-kali. Dengan kita mengimport atau memanggil fungsi dalam Python ya, proses ini memungkinkan kita untuk menggunakan kode kita yang eee, maaf, mungkin kalimatnya lebih baik saya balik ya. Memungkinkan kita untuk menggunakan kode yang sudah dituliskan oleh orang lain ya, kode itu berupa fungsi dan kita tinggal panggil saja. Coba selama ini kita sudah pernah memakai beberapa fungsi, contohnya apa? Secara tidak langsung. Ada yang tahu nggak kira-kira? Percabangan sama perulangan nih. Ada yang lain? Coba contohnya ketika kita ingin mengubah, suatu tipe data ya. Misalkan kita punya misalkan N sama dengan pakai tanda petik, 10. Berarti ini tipe datanya apa? Kalau saya pakai tanda petik, ini tipe datanya apa? String, Mbak. String. Kita ingin ubah nih, N menjadi tipe data, integer. Maka kita melakukan, misalkan yang kita lakukan adalah N sama dengan int dalam kurung N. Kalau seperti ini tipe datanya menjadi integer ya. Integer. Nah, kalau dilihat di sini, kita memanggil suatu proses yang sebenarnya sudah dituliskan oleh orang lain. Orang lainnya siapa? Yaitu pembuat bahasa pemrograman Python-nya ya. Di sini kita memanggil yang namanya fungsi. Fungsinya, namanya int. Kemudian ada input. Nah, ini nama fungsi. Kemudian ini input. Nah, kalau seandainya di Python tidak ada fungsi int dalam kurung, input bilangan ini. Kira-kira gimana cara kita mengubah tipe data ini menjadi integer? Mungkin kita harus membuat kode yang panjang ya mungkin ya. Tapi dengan kita memanggil fungsi ini, jadi lebih mudah. Kita tidak perlu peduli lagi untuk, membuat kode khusus untuk mengubah bilangan ini menjadi integer. Nah, fungsi-fungsi itu tadi adalah, disebut sebagai subprogram kalau di Python ya. Apa itu subprogram? Subprogram itu adalah sebuah, eee, set instruksi
yang didesain untuk melakukan suatu prosedur yang mungkin dilakukan berkali-kali dalam sebuah program. Nah, ada 2 tipe dari subprogram. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah prosedur. Apa bedanya fungsi dan prosedur? Fungsi, kalau fungsi itu pasti ada input, kemudian harus ada output. Contoh kalau di matematika atau di kalkulus ya, kita punya fungsi f x sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 misalkan. F ini disebut sebagai fungsi. Kita punya fungsi f dengan input x. Apa yang dilakukan? Kita punya instruksi yaitu menghitung nilai x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, nilai ini yang jadi output. Yang perlu diingat dari sini adalah fungsi dalam bahasa pemrograman Python itu harus memuat input dan harus ada output yang dikembalikan ke program utama. Fungsi itu secara khusus adalah nama, urutan operasi yang punya nama tertentu. Dan urutan-urutan operasi itu melakukan sebuah proses komputasi. Nah, fungsi bisa bisa membutuhkan input dan harus mengembalikan sebuah hasil. Input ini tidak wajib tapi boleh ada. Tapi yang wajib dilakukan kalau kita membuat sebuah fungsi adalah mengembalikan sebuah hasil. Secara tidak langsung tadi kita sudah singgung sebentar ya. Kita mungkin sudah menggunakan beberapa fungsi secara tidak langsung, yaitu fungsi str. Str argumen ini fungsi untuk apa? String, Pak. Untuk mengubah tipe data argumen menjadi string ya. Kemudian kita punya fungsi int argumen. Ini untuk mengubah tipe data menjadi integer. Kemudian kita punya fungsi print argumen. Fungsinya adalah untuk mencetak argumen. Kemudian ada fungsi input. Belum diubah. Fungsi input argumen. Fungsinya adalah untuk menginputkan sesuatu. Nah, fungsi-fungsi yang sudah pernah kita pakai ini, itu mereka disebut sebagai built-in function, ya, yang kita selalu bisa panggil. Selain fungsi-fungsi yang sudah biasa kita pakai, built-in function yang ada di Python, itu masih banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dari modul-modul eksternal yang sudah dibuat oleh orang lain. Contohnya seperti apa nanti di akhir slide ada, entah hari ini atau hari Kamis ya. Contoh-contoh built-in function yang sudah pernah yang bisa kita pakai adalah ini. Ada fungsi ABS dalam kurung. Ini artinya adalah nilai mutlak dari bilangan yang kita masukkan. Dan seterusnya ada fungsi all, any, base string, boolean, boolean, dan macam-macam ya. Kalian tidak perlu tahu semuanya. Kalau misalkan pengen tahu penggunaannya, itu nanti kita bisa membaca dokumentasinya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita masih belum ke membuat fungsi ya.
Oke, kalau nggak ada sekarang bagaimana kita membuat sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman Python? Yang pasti eee, kita bisa membuat fungsi sendiri, fungsi kita sendiri. Dalam artian kita tidak terbatas dengan fungsi yang sudah ada di Python saja. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri ketika kita membutuhkannya. Apalagi kalau misalkan, eee, kode kita itu panjang dan sangat kompleks, dan kalau misalkan kita ngelihatnya satu persatu, itu nanti kita makin bingung, bahkan kita yang membuat program kita sendiri belum tentu paham, setiap barisnya apa, karena saking kompleksnya. Cara membuatnya adalah yang pertama kita memilah-milah program kita menjadi sub-sub, tugas. Kemudian kita mendefinisikan sebuah fungsi yang melakukan, operasi yang, apa namanya, yang melakukan operasi yang menggambarkan sub-sub tugas itu, ya. Dan fungsi itu yang kita buat bisa menerima sebuah, eee, 1 atau lebih input dan harus mengembalikan sebuah 1 atau lebih output. Baru setelah itu, setelah kita mendefinisikan fungsinya, kita bisa panggil fungsinya di dalam program utama kita ketika kita membutuhkannya. Gimana kira-kira cara memakainya? Ini ada gambar orang pusing ya, programmer dia pusing sama kodenya sendiri karena kodenya sangat-sangat kompleks. Contohnya seperti ini. Di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi namanya make twice dengan input sebuah teks. Outputnya adalah teksnya dituliskan 2 kali, yaitu double text adalah teks ditambah. Di dalam Python def ya, perintah def ini, apa namanya, kalau kita compile kode kita, maka si Python interpreter itu akan menganggap kita ingin menuliskan sebuah fungsi. Jadi untuk membuat sebuah fungsi dalam Python harus dimulai dengan yang namanya def. Def, kemudian spasi, baru nama fungsinya. Penamaan fungsi ini, kurang lebih sama dengan penamaan variabel dalam Python, ya. Tidak boleh dimulai dengan angka dan dia case sensitif. Contoh yang benar seperti ini ya, make twice misalkan. Jadi, nama ini adalah nama yang nanti kita panggil di program utama. Nah, kemudian untuk fungsi ini, untuk contoh fungsi ini ada sebuah argumen atau input yang hanya dibaca oleh fungsi ini saja. Argumen ini ada di dalam tanda kurung. Baru setelah kita tuliskan def, pasti nama fungsinya, kemudian dalam kurung inputnya apa saja, kita tulis titik 2 baru perintahnya apa saja. Nah, cara menuliskan perintahnya ini kurang lebih sama seperti ketika kita membuat, if else di Python ya, percabangan atau pengulangan. Jadi harus ada menjorok ke dalam ya, agak sedikit ada indentasi ke kanan. Kemudian di bawah ini adalah misalkan program utama kita. Bagaimana cara memanggilnya? Seperti ini. Cara memanggilnya nanti. Sebelum ke cara memanggilnya,
ada perintah return. Return ini artinya ya sesuai bahasa ya, secara harfiah dalam bahasa Indonesia return artinya mengembalikan. Jadi return kemudian apa? Sebuah variabel, double text misalkan. Ini artinya apa? Artinya kita mengembalikan nilai dari double text ke program utama ketika kita memanggil fungsi ini. Boleh nggak kita mengembalikan lebih dari satu nilai? Untuk Python boleh saja, tapi untuk sekarang kalian cukup belajar satu dulu. Ya. Cara memanggilnya ya adalah dengan cara memanggil namanya dan inputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Kalau kita memanggil make twice hello, maka ketika kita masukkan ke dalam ini, variabel nilai dari variabel teks pada fungsi ini adalah hello tanda seru. Kemudian kita buat double text, berarti hello tanda seru ditambah hello tanda seru. Kita punya hello tanda seru tanpa spasi. Yang dikembalikan adalah double text. Karena kita ingin cetak, maka kita cetak di double text dengan teksnya adalah hello. Berarti yang kita cetak adalah hello, hello. Seperti ini. Kita bisa memanggil lagi dengan input yang berbeda. Misalkan inputnya yang sekarang adalah goodbye tanda seru. Di sini kita cukup memanggil nama fungsinya, kemudian inputnya goodbye tanda seru, maka outputnya sudah langsung goodbye tanda seru, goodbye tanda seru. Coba kalau diperhatikan di sini, kita tidak perlu menuliskan lagi apa namanya prosedur untuk membuat double text. Dan kita bisa memanggilnya berkali-kali ini nama fungsinya. Kalau kita tidak punya fungsi, berarti kan kita harus membuat misalkan teks sama dengan hello tanda seru, kemudian double text sama dengan teks plus text, baru print double text. Kemudian kalau mau kita ganti jadi goodbye tanda seru, teksnya kita ganti lagi, teks sama dengan goodbye tanda seru, double text sama dengan teks, kemudian kita print double text. Tapi kalau seperti ini, kita cukup menuliskan satu kali di atas, kita definisikan satu kali fungsinya, kita bisa panggil berkali-kali fungsinya di program utama kita. Ya. Bahkan kita bisa melakukan seperti ini. Bahkan mengkombinasikan dua-duanya. Make twice hello ditambah make twice goodbye. Maka yang dicetak adalah hello, hello, hello tanda seru, ditambah goodbye tanda seru. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, sekarang kita lihat untuk pemrograman Python, ya, fungsi itu harus didefinisikan di atas. Jadi didefinisikan terlebih dahulu sebelum bisa dipanggil. Nah, walaupun kita tulis pernyataan di sini ya, walaupun kita tulis double text sama dengan text plus text, selama kita belum memanggil fungsinya di program utama, maka pernyataan yang ada di dalam fungsi itu tidak dijalankan sama sekali. Baru dijalankan ketika kita memanggil fungsi itu. Ya. Dan fungsinya bisa dijalankan berkali-kali sesuai kebutuhan kita. Kita definisikan terlebih dahulu di atas, baru kita bisa memanggilnya di program utama setelahnya. Nah, karakteristik dari fungsi pada pemrograman Python adalah fungsi itu tidak perlu
fungsi dalam bahasa pemrograman Python itu tidak memerlukan sebuah input, tidak memerlukan sebuah argumen, ya, atau input. Tapi bisa juga punya, eee, 1 atau lebih argumen atau input, ya. Kalau kita punya lebih banyak inputnya, gimana caranya? Kita pisahkan dengan koma. Nah, fungsi itu harus mengembalikan sesuatu, ya. Kalau tidak, maka kalau dia tidak mengembalikan sesuatu, maka disebut sebagai void function atau prosedur. Nah, eee, banyak fungsi kita bisa juga, mengkombinasikan banyak fungsi. Bahkan kita bisa mengambil, maaf, bahkan kita bisa menginputkan suatu fungsi ke dalam fungsi yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, ya. Di sini contohnya kita, membuat fungsi yang namanya maketwice, ya, kita sudah punya, kemudian kita membuat fungsi lain, fungsi print namanya. Print dengan, eee, tambahan baris. Inputnya teks, cara nge-print-nya adalah kita cetak dulu, eee, dash 3 kali, kemudian kita cetak teksnya, kemudian kita cetak kosong. Kemudian ada fungsi juga yang tidak menggunakan input, misalkan print the end. Di sini kita, apa namanya, tidak memerlukan input, tapi kita cukup mencetak the end. Kalau diperhatikan, ya, dari fungsi yang kedua dan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi print with extra lines dan fungsi print the end, mereka tidak mengembalikan sesuatu, ya, tidak ada return, ya. Karena tidak ada return, mereka disebut sebagai prosedur atau void function. Contohnya seperti apa? Ketika kita panggil di program utama, misalkan kita panggil, maketwice hello, itu kita kita simpan dalam variabel double text. Double text maketwice hello. Kemudian kita cetak print with extra line, kemudian dalam kurung inputnya adalah double text. Maka, hasil dari maketwice hello ini kan kita sudah simpan ke dalam double text. Nilai dari variabel double text ini yang kita masukkan ke dalam fungsi text, ke dalam fungsi ini, ya, baru kita cetak. Kalau maketwice hello berarti kan hello hello. Kemudian kita panggil print with extra line. Berarti hasilnya adalah dash 3 kali, kemudian hello hello, kemudian baris kosong. Tapi bisa juga kita langsung panggil seperti ini, print with extra line dalam kurung fungsi lain. Fungsi lain yaitu maketwice goodbye. Hasilnya kurang lebih sama, ya. Bukan kurang lebih sama, tapi pasti sama, ya. Tergantung inputnya. Kemudian kita lakukan di sini print the end. Di sini tidak ada return apa-apa, fungsinya hanya mencetak the end. Oke. Sebelum saya ke contoh langsung, ilustrasi contoh langsung dengan Python, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, silakan Zidan. Itu tadi Pak yang masih kurang paham yang return tadi Pak. Return. Kurang pahamnya di mana? Itu buat apa Pak? Harus ada Return. itu. Oke. Return fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai ke program utama, ya. Jadi kalau misalkan kita panggil ini, maka fungsi maketwice ini ada nilainya. Mungkin langsung saja saya contohkan di, ini, ya. Eee
Misalkan kita mau menghitung pangkat. Kalau kita mau menghitung 2 pangkat 3, itu kan bisa kita hitung dengan cara 2 kali 2 kali 2. Betul tidak? Betul, Pak. Jadi kalau kita mau membuat sebuah program, untuk menghitung pangkat, misalkan A itu sama dengan 2, kemudian bilangan, kemudian pangkat sama dengan 3. Untuk menghitung pangkatnya, kita harus mendefinisikan hasil sama dengan 1, kemudian kita menggunakan pengulangan. For I in range. Yang kita lakukan adalah hasil dikalikan dengan bilangan. Kita kemudian print hasil. Contohnya seperti ini. Kita punya 2 pangkat 3 adalah 8. Tapi kalau misalkan kita mau hitung lagi nih, yang lain. Misalkan kita mau hitung 3 pangkat 2. Kalau dengan cara kita yang sebelumnya, ya kita cuma tahu urutan, kemudian percabangan, kemudian pengulangan, maka kita harus menulis kodenya lagi, ya, input lagi, kemudian menulis kode untuk menghitung pangkatnya, kemudian kita baru bisa cetak seperti ini. Nah, untuk ini, ya, kan kita mau memanggil perintah pangkat berkali-kali, ya. Kalau kita seperti itu kan kita nanti akan ribet, ya. Kalau misalkan ternyata pangkatnya banyak, maka kita harus menuliskan kode ini terus-menerus yang mau kita hitung. Nah, kita mau membuatnya dengan subprogram, misalkan fungsi pangkat. Caranya adalah pertama kita tulis def dulu, kemudian namanya, misalkan namanya adalah pangkat. Fungsi pangkat. Inputnya adalah bilangan, kemudian pangkat. Ini maksudnya adalah, ya, tadi kan kita sudah pelajari bahwa sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman Python itu boleh tidak memiliki input, tapi boleh memiliki 1 atau lebih input juga. Nah, di sini saya memiliki 2 input untuk fungsi pangkat, yaitu base-nya, bilangannya, kemudian pangkatnya berapa. Kalau kita punya lebih dari 1 input, maka kita pisahkan dengan tanda koma. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tinggal copy ini. Sekarang kita tes, ya. Kalau tanpa return, apa bedanya?
Kalau tanpa return, misalkan kita mau langsung print, 2 pangkat 3 sama dengan pangkat dalam kurung bilangannya 2, pangkatnya 3. Di sini kalau diperhatikan ya, hasilnya adalah none. None itu artinya adalah tidak ada hasil. Mengapa tidak ada hasil? Karena dari fungsi ini tidak ada nilai yang dikembalikan ke fungsi utama. Kalau kita kasih return, kan kita return hasil. Maka hasil dari penghitungan variabel hasil ini akan dikembalikan ke tempat manapun kita memanggil fungsi itu. Ya. Kalau kita jalankan ulang, sekarang hasilnya dikembalikan jadi 8. Nah, kalau seperti ini, misalkan kita mau menghitung pangkat yang lain, kita mau menghitung 3 pangkat 2. Cukup ganti inputnya. Dan seterusnya. Coba, kalau ini tadi kita butuh banyak baris ya. Kita butuh banyak baris. Tapi dengan kita mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu, kita cukup perlu lebih sedikit baris, dan kita bisa panggil fungsi ini berkali-kali. Bahkan, misalkan saya ingin menghitung dua dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan 4. Maka kita bisa cukup melakukan hal yang seperti ini. Fungsi pangkat, di dalamnya inputnya adalah 3, dan kita pangkatkan lagi dengan 4. Ya, kalau seperti ini artinya kita menghitung dulu fungsi pangkat 2 pangkat 3, nilainya 8. Kemudian 8 kita pangkatkan dengan 4. Ini sama dengan kalau kita tulis ya. Sudah mengerti penggunaan return di sini? Jadi itu wajib Pak pakai itu Pak? Oke, untuk fungsi ya wajib pakai return. Untuk fungsi wajib pakai return. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin menuliskan prosedur, misalkan kita mau membuat fungsi lagi, membuat sebuah prosedur lain, yaitu prosedur cetak, misalkan namanya. Inputnya, misalkan kita punya inputnya bilangan cetak pangkat. Misalkan di sini yang kita lakukan adalah print uh, kan seperti ini. Ini kita tidak menggunakan return.
Tapi kalau misalkan, tapi kita bisa langsung, menuliskan di sini kalau kita perhatikan ya, fungsi def ini tidak ada return ya, tidak ada return. Berarti dia disebut sebagai prosedur atau void function. Nah, kalau dilihat ya, di sini di fungsi cetak pangkat ini tugasnya hanya mencetak ya, print saja dengan input bilangan pangkat. Yang dicetak seperti apa? Kita cetak bilangannya, kemudian tanda pangkat, tanda topi, kemudian pangkatnya sama dengan hasil dari penghitungan fungsi pangkat yang di atas. Apakah sudah semakin bingung? Contohnya seperti yang di slide ini ya. Yang di atas kita ada return. Return ini berarti nilai yang dikembalikan. Kalau tidak ada return maka tidak mengembalikan nilai apapun. Kalau tidak mengembalikan nilai apapun maka hasilnya pasti none, seperti yang tadi, tidak ada isinya. Nah, tadi, oke, ketika kita mempelajari fungsi ya, kita sudah belajar bahwa fungsi itu harus dibuat dulu baru kita bisa panggil. Di sini, apa yang saya lakukan adalah saya memanggil fungsi pangkat, karena saya bisa melakukan ini karena fungsi pangkat ini sudah saya, definisikan di atas. Kalau misalkan saya balik, maka karena dia fungsi ya, kita bisa melakukan ini. Tapi kalau misalkan oke, mungkin di Python versi yang baru sudah bisa ya. Kalau tidak salah dulu tidak bisa. Jadi harus kita definisikan dulu di atasnya, baru kita bisa panggil. Jadi intinya setelah kita definisikan, baru kita bisa panggil. Tapi kalau misalkan tidak ada yang namanya fungsi pangkat, misalkan namanya saya ganti ini, tapi kita memanggil yang namanya fungsi pangkat, nggak ada underscore duanya, maka ya pasti programnya error. Coba saya restart dulu. Maka programnya jadi error. Karena errornya ketika kita memanggil cetak pangkat, di dalam cetak pangkat itu ada yang namanya fungsi pangkat. Nah, di sini errornya adalah fungsi pangkat itu belum didefinisikan.
Sekarang coba saya definisikan setelahnya. Sekarang kita jalankan lagi, dia baru bisa ya. Intinya setelah intinya dia baru bisa dijalankan, baru bisa dipanggil setelah fungsinya didefinisikan. Sampai sini, ada pertanyaan lagi? Berarti nggak harus pakai return itu ya, Pak? Return itu perlu kalau kita mau ada nilai yang dikembalikan. Kalau misalkan ini tidak ada return ya, misal return-nya saya hapus, maka ketika dijalankan tidak ada nilai yang dikembalikan. Di sini ketika kita memanggil, ketika kita menjalankan prosesnya adalah yang pertama, cetak pangkat 23. Apa yang dilakukan? Kita tulis bilangannya, pangkatnya sama dengan hasil dari fungsi pangkat. Ternyata hasil dari fungsi pangkat kita tidak ada return ya. Karena tidak ada return, maka dia tipenya adalah none. Padahal yang kita pinginkan adalah ada return-nya. Maka kita ingin tahu hasilnya, berarti kita harus mengembalikan nilai dari variabel hasil. Masih bingung soal penggunaan return? Udah, Pak. Lumayan paham, Pak. Oke, sekarang saya kasih waktu kalian 5 menit untuk membuat fungsi faktorial. Coba. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk melengkapi titik-titik ini. Membuat fungsi faktorial. Gimana caranya kira-kira? Kalau ada yang sudah bisa langsung share screen-nya.
Subprogram kalian berhasil kalau outputnya adalah 720, faktorial 6 itu 720 dan faktorial 10 itu 3.628.800. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Masih nyoba Pak, bener Pak. Coba kira-kira titik-titik yang ini diisi apa? Yang saya blok ini. Variabel Pak. Variabel, misalkan saya pilih variabel input bilangan ini ya. Kemudian di titik-titik yang ini kita inisiasi dulu, misalkan hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita lakukan sama seperti ini ya. Kalau gini range-nya diganti jadi berapa? 1 sampai apakah subprogram saya sudah betul atau belum? Belum, Pak. Belum. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Tambahkan return di Di bawah mana? hasil. Di bawah hasil. Di bawah hasil di sini? Bukan, Pak. Yang di bawahnya hasil kali. Return apa? Hasil, Pak. Kira-kira programnya sudah benar atau belum? Coba kita jalankan ya. 6 faktorial, apakah 6 faktorial itu 120?
6 faktorial itu seharusnya kan 720 ya. Kira-kira apa yang kurang lagi dari program saya ini? Kurangnya range-nya harusnya sampai input bilangan plus 1. Karena kita sebenarnya cukup copy paste dari kode ini, kita taruh ke fungsi faktorial, kita return hasilnya. Ya. Oke, sebelum saya lanjut slide-nya, ada pertanyaan? Ini nggak ada pertanyaan karena sudah paham atau nggak paham sama sekali? Iya. Ya. Kenapa? Sudah cukup paham, Pak. Yang lainnya? Kalau masih belum paham, tolong bertanya ya. Oke. Perbedaan fungsi yang ada return dan tidak ada return itu tadi kita sudah kasih contoh ya. Ada return itu berarti ada nilai yang dikembalikan ketika kita memanggil fungsi itu. Kalau tidak ada return berarti tidak ada yang dikembalikan. Kalau contoh di sini ya, make twice, kalau misalkan tidak ada return berarti hasilnya nanti none di sini. Outputnya tidak akan sama dengan ini. Gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang sebuah fungsi, maka kita harus berbicara tentang scope dari cakupan dari sebuah variabel. Cakupan dari sebuah variabel itu adalah dapat dikatakan sebagai ruangan di mana si variabel itu bisa digunakan, di mana si variabel itu dikenali. Ya. Contohnya seperti ini. Kira-kira mahasiswa di kampus lain, kira-kira mereka tahu nggak siapa kaprodi kimia di Universitas Pertamina? Tidak, Pak. Enggak ya? Tapi gini, kira-kira kalian dan mahasiswa-mahasiswa kampus lain tahu nggak siapa presiden kita sekarang? Tahu, Pak. Tahu ya? Nah, cakupan ini kira-kira apa namanya? Ilustrasinya seperti itu ya. Jadi ada variabel yang disebut sebagai variabel global yang diketahui oleh semua orang, dan ada variabel yang disebut sebagai variabel lokal yang hanya diketahui oleh fungsi itu sendiri. Kalau dalam contoh tadi ya, Pak Jokowi adalah misalkan presiden kita adalah variabel global, kemudian kaprodi kimia di Universitas Pertamina adalah variabel lokal yang hanya dikenali oleh mahasiswa program studi kimia misalkan, atau hanya dikenali oleh Civitas Akademika di Universitas Pertamina. Nah, kalau misalkan suatu variabel itu didefinisikan di luar fungsi, maka variabel itu bisa diakses bisa dikenali oleh
fungsi itu dan semua bagian di dalam program. Itu disebut sebagai global variable ya, variabel global. Contohnya seperti ini ya. Di sini kita punya fungsi namanya local variable maker. Kalau kita ini ya, di sini kita definisikan di dalam fungsi ini X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Kemudian kita cetak X dalam fungsi adalah Rx berarti 1 harusnya. Kemudian kita panggil nih fungsinya local variable maker. Kira-kira apa yang dicetak di sini? Kita cetak X di luar fungsi adalah strx. Ini kira-kira yang dicetak seperti apa? Pada contoh ini, si variabel X ini adalah variabel lokal yang hanya dikenali oleh fungsi local variable maker. Sehingga di program utama kita, variabel X ini tidak dikenali. Di sini kita belum ada variabel X sama sekali, maka di sini program seharusnya error. Contohnya seperti ini. Ketika kita menjalankan program, nilai X ini hanya dikenali di dalam fungsi saja. Nah, print X within the function is titik 2 strx itu bisa dilakukan karena di dalam fungsi ini kita mengenal variabel X. Tapi ketika kita menjalankan yang luarnya ya, kita jalankan nih local variable maker nggak ada masalah. Tapi ketika kita cetak, kita membutuhkan yang namanya variabel X. Ternyata variabel X ini di luar fungsi tidak ada. Name X is not defined. Berarti variabel X itu belum dikenali di luar fungsi ini. Contoh lagi. Di sini kita definisikan di luar ya. X sama dengan 256. Kemudian kita mendefinisikan hal yang sama ya. Fungsi namanya local variable maker. Sama dengan 1, Y sama dengan 2, kemudian kita cetak. Kira-kira kalau ini hasilnya seperti apa? 1 sama 256, Pak. Nilai X di dalam fungsi adalah 1. Dan nilai X di luar fungsi adalah 256. Ya, seperti ini. Di sini kalau diperhatikan ya, walaupun di dalam fungsi kita menggunakan variabel dengan nama yang sama, namanya sama-sama X, tapi dia adalah variabel lokal, jadi tidak akan mengubah nilai dari variabel global. Sebelum saya ke contoh setelahnya, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lainnya? Oke. Tadi kita sudah lihat cakupan variabel, ya, yaitu cakupan variabel lokal dan variabel global. Nah, terkadang program kita itu cukup rumit. Terkadang program kita cukup rumit dan kita menggunakan variabel itu terkadang kita gunakan di beberapa fungsi. Nah, variabel itu bisa jadi adalah variabel global, bisa jadi juga variabel lokal di masing-masing fungsi itu. Nah, kita bisa kalau di contoh yang ini ya, walaupun kita udah mengubah nilai X sama dengan 1 di dalam fungsi local variable maker, nilai X yang di luar tidak berubah. Tapi kita bisa sebenarnya mengubah nilai X di variabel global, walaupun kita melakukan operasinya di dalam suatu fungsi. Caranya gimana? Nanti setelah ini. Di Python kita bisa membaca nilai dari variabel global itu di mana saja.
Bahkan di dalam fungsi pun kita bisa baca nilai dari variabel global. Tapi yang mau kita lakukan itu apakah kita benar-benar menggunakan variabel global atau kita hanya membuat variabel lokal dengan nama yang sama dengan variabel global. Kalau di sini kita membuat variabel lokal yang namanya sama dengan variabel global. Tapi kalau kita mau menggunakan variabel global di mana saja, kalau misalkan nama yang di variabel lokal, variabel yang di dalam fungsi yang mau kita gunakan itu variabel global, maka ada namanya keyword global. Contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya kita bisa mengubah nilai dari variabel global X di dalam suatu fungsi dengan kita menuliskan global spasi nama variabelnya. Hal ini kalau kita melakukan ini, nanti interpreter Python itu nggak akan bingung karena dia sudah tahu, oh variabel X ini yang kita pakai adalah variabel global. Ya. Contohnya seperti ini. Di sini saya ingin mengubah nilai dari variabel global X, tapi dengan sebuah fungsi. Ya. X kita deklarasikan dengan nilai 256. Kemudian kita punya fungsi namanya global variable modifier. Di situ kita baca dulu variabel X sebagai variabel global. Kemudian yang kita lakukan adalah X sama dengan X kurang 1. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, walaupun ini ada di dalam fungsi, ya, maka nilai X yang ada di variabel global yang 256 ini juga akan berubah. Karena dia turun 1, setiap kita memanggil fungsi ini, maka nilainya turun 1. Yang seharusnya 256 karena kita sudah panggil fungsi itu 1 kali, berarti kan turun 1, berarti nilainya jadi 255. Walaupun tidak ada return, ya, karena variabelnya adalah variabel global, maka tetap dikenali perubahannya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Yang lainnya? Belum, Pak. Kalau kita mau mengubah sesuatu nilai dari variabel global di dalam suatu fungsi, maka kita harus deklarasikan dulu dengan cara deklarasi ini ya, global spasi nama variabelnya. X ini di sini di contoh ini X itu variabel global karena dideklarasikan di luar fungsi. Kemudian di sini kita memberitahukan informasi ke interpreternya Python kalau kita mau melakukan sesuatu terhadap variabel globalnya. Di sini kita tidak membuat variabel lokal baru. Nah, ketika kita jalankan programnya, nilai dari variabel globalnya itu sudah berubah karena di dalam fungsi ini kita mengubah nilai dari variabel global itu. Contoh lain seperti ini. Kita punya myText hello. Kemudian di sini kita punya fungsi text try to change. Inputnya adalah new text. myText adalah new text. Tapi kita tidak ada return di sini. Kemudian ada fungsi yang kedua, text change global. Inputnya adalah new text. Nah, yang mau kita ubah adalah variabel myText di global. Kita panggil dengan cara global spasi myText. Nilai dari myText kita ubah dengan variabel new text. Kemudian ada perintah text print. Ada fungsi text print. Print myText.
Maka ketika kita menjalankan program ini, pertama text print yang dicetak adalah my text. Kita cetak hello. Kemudian text try to change. Inputnya adalah change it. Nah, berdasarkan fungsi ini, nilai my text kita ubah menjadi change it. Sudah bukan hello lagi. Ya. Tapi karena tidak ada return, tidak ada nilai yang dikembalikan, dan kita tidak memanggil si my text ini dengan keyword global, maka nilai outputnya tidak berubah. Bahkan setelah dicetak, my text ini tetap hello. Tapi kalau misalkan kita jalankan yang lain, kita jalankan text change global, di sini my text-nya yang di variabel global kita ubah, maka outputnya berubah. Intinya apa? Di fungsi yang pertama, text try to change, variabel my underscore text ini di-treat sebagai variabel lokal. Sedangkan yang di fungsi yang kedua, text change global, variabel my text ini di-treat sebagai variabel global. Jadi perubahan apapun yang terjadi pada my text akan mempengaruhi my text di global, secara global. Cuman walaupun dia di-treat sebagai lokal ya di fungsi yang ketiga, dia kalau tidak ada nilainya maka yang dipanggil adalah nilai di variabel global ya. Cuman perubahan apapun yang kita lakukan dia tidak akan mempengaruhi nilai di variabel global kalau tidak ada keyword global ini. Nah, dari situ dari yang sudah kita pelajari, kita tahu nih kapan kita harus membuat fungsi. Coba kapan aja harus kita membuat fungsi? Yang pertama adalah misalkan kita ingin menggunakan ulang bagian dari suatu kode berkali-kali. Terkadang dengan input yang berbeda. Contoh seperti di kode yang ini ya. Fungsi faktorial, kita ingin melakukan penghitungan faktorial berkali-kali. Kita ingin panggil berkali-kali, tapi kita cukup menuliskan kodenya satu kali saja. Yang kedua adalah dengan menggunakan fungsi, ya, kita bisa kita bisa mengurangi bahkan secara signifikan waktu untuk mengubah kode kita. Karena kita cukup mengubah apa yang ada di dalam fungsi kita. Nah, manfaat dari fungsi itu kita juga bisa dekomposisi kode kita ya. Kalau kita punya kode yang sangat-sangat kompleks, kita bisa dekomposisi kode itu menjadi bagian-bagian yang kecil berbentuk subprogram, yaitu fungsi itu tadi. Atau kita juga bisa membuat fungsi dengan tujuan misalkan kita ingin berbagi dengan kolega kita. Misalkan saya bikin satu kali nih, saya share ke kalian nih fungsinya, kalian tinggal memakai saja, tidak perlu membuat fungsinya lagi. Yang saya lakukan kalau misalkan seperti ini, cukup apa? Saya cukup menjelaskan, oh fungsi yang saya buat ini membutuhkan input berupa apa saja, dan outputnya adalah apa saja. Seperti itu. Selain fungsi-fungsi yang kita buat sendiri, ya, kita bisa kalau di Python itu import fungsi
dari modul-modul yang sudah ada di Python. Nah, istilah modul itu adalah istilah yang digunakan untuk sebuah file yang berisi kode-kode di Python. Nah, kode-kode ini yang ada di dalam file itu biasanya adalah fungsi-fungsi atau kelas yang bisa kita panggil ketika kita sudah import fungsinya. Terkadang si modul itu juga selain memuat fungsi, mereka juga memuat konstanta, misalkan pi, eksponen e, dan lain-lain ya, bilangan Euler dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Ya. Nah, modul-modul ini ya yang saya sebutkan tadi itu kalau kita mau import, terkadang kita harus install dulu. Nanti cara installnya gimana kalian bisa cari tahu dengan menggunakan Google ya. Contoh modulnya seperti ini. Kita punya ada library namanya math. Library math ini memuat beberapa misalkan konstanta pi atau akar. Akar itu square root ya. Kalau mau kita menggunakan modul math, maka kita harus import dulu, import math baru bisa kita pakai. Cara memakainya adalah misalkan kita mau menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu harusnya 2 PR ya. Kalau misalkan kita mau menghitung luas lingkaran, kita mau menghitung luas lingkaran, kita butuh butuh konstanta pi. Memang bisa kita menuliskan konstanta pi dengan 3,14 atau 22/7 atau lainnya. Tapi karena sudah ada, maka kita cukup mengimport dari math, konstanta pi disimpan dalam math.pi. Nah, kalau kita mau menghitung luas lingkaran, maka kita cukup math.pi, ini berarti pi kali jari-jari kuadrat, radius kuadrat. Pangkat seperti minggu lalu saya jelaskan kalau pangkat itu adalah tanda bintang 2 kali. Kalau tanda bintangnya hanya sekali, ini apa namanya? Ini hanyalah perkalian ya. Kalau bintangnya 2 kali adalah pangkat. Kita misalkan mau menghitung akar dari 25, maka kita cukup math dot fungsinya adalah strt square root dalam kurung inputnya value. Inputnya 25, berarti akar 25 adalah 5. Kemudian ada juga standard library namanya time. Time ini untuk menunjukkan waktu yang tercatat di komputer kita. Ya. Di sini ada 3 buah latihan dari slide ya. Slide kan sudah ada di e-learning ya. Ada 3 buah latihan yang bisa kalian kerjakan. Nanti kita bahas di hari Kamis. Ya. Waktu sekarang menunjukkan jam 2.41, saya kebablasan 1 menit. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada,
Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Ya. Sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang